Selamat datang di kanal pilihan Anda. Cerita yang akan kami bawakan hari ini adalah tentang seorang suami yang hanya memberikan uang sebesar Rp20.000 kepada istrinya untuk belanja, padahal kedua mertuanya datang berkunjung. Tak hanya itu, ia menambahkan kalimat dingin. Kalau cuma di rumah saja, pakai uang segitu cukuplah. Sang istri tidak marah ataupun menangis. Ia menyelesaikan situasi itu dengan tenang. Namun, ketika meja makan malam telah tersaji, bukan hidangan mewah yang membuat sang suami membeku di depan meja makan yang sederhana itu, melainkan dirinya sendiri. Jika Anda penasaran dengan kebenaran di balik kisah ini, mari simak baik-baik sekarang juga. Pagi itu, saya terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, melainkan karena perasaan gelisah yang tak menentu berputar-putar di dalam hati. Hari ini adalah hari di mana orang tua saya yang tinggal di kampung akan datang ke Jakarta. Mereka hanya akan menginap beberapa hari di rumah putri mereka. Tetapi entah kenapa saya gelisah semalaman, memikirkan berbagai macam kekhawatiran. Rumah kontrakan kecil yang kami tinggali sudah terasa sesak. Apalagi jika ditambah 2 orang lagi. Dan yang datang adalah orang tua kandung saya. Tetapi mengapa saya merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan segera terjadi? Nama saya Sari Wijayanti. Usia saya 32 tahun dan bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan bahan bangunan kecil. Suami saya, Budi Hartono, adalah seorang sales yang 3 tahun lebih tua dari saya. Kami telah menikah selama 4 tahun dan memiliki seorang putra bernama Juna yang baru saja melewati ulang tahun pertamanya. Kehidupan kami tidak sampai kekurangan, tetapi juga tidak bisa dibilang berkecukupan. Jika gaji kami berdua digabungkan, jumlahnya sekitar 20 juta rupiah. Setelah dikurangi biaya sewa rumah, biaya penitipan anak, tagihan-tagihan, dan biaya makan, uang yang tersisa pas-pasan. Di awal pernikahan, suami saya tidaklah seperhitungan itu. Namun, semua mulai berubah sedikit demi sedikit setelah saya kembali bekerja sehabis cuti melahirkan. Suami saya menjadi lebih sensitif soal uang, dan ia sering mengomel setiap kali saya membelikan hadiah atau mengirim sedikit uang untuk orang tua saya di kampung. Suatu kali, sebuah kalimat yang ia lontarkan tanpa berpikir panjang menusuk hati saya seperti belati. Kalau sudah menikah itu, pikirkan keluarga suami dulu. Masa sudah numpang hidup sama suami, masih mau menafkahi keluarga sendiri? Mendengar itu, saya tidak berkata apa-apa. Bukan karena saya merasa salah, tetapi karena saya tidak ingin bertengkar. Saya juga bekerja dan ikut menanggung biaya hidup, dan tidak pernah sekalipun saya meminta uang dari suami saya. Namun, sejak hari itu, ada luka kecil yang tak kunjung hilang di dalam hati saya. Nama ayah saya adalah Bapak Suryo. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, dan seumur hidupnya ia habiskan untuk bertani. Ibu saya, Ibu Lastri, beberapa tahun lebih muda dari ayah. Beliau adalah wanita yang rajin dan baik hati. Mereka berdua terbiasa hidup sederhana di kampung, makan hanya dengan sayur lodeh dan beberapa potong lalapan. Mereka jarang sekali datang ke Jakarta. Kali ini, mereka datang karena rindu pada cucu dan juga penasaran dengan kehidupan kami berdua. Ketika saya memberitahu suami bahwa orang tua saya akan segera datang, ia hanya menjawab singkat, "Oh," dan tidak bertanya lebih lanjut. Saya pikir ia tidak terlalu peduli karena sibuk bekerja, dan saya tidak ingin memperbesar masalah. Namun, pagi itu, saat saya hendak berangkat ke pasar untuk berbelanja, suami saya memanggil saya. "Tunggu sebentar." Ketika saya berbalik, suami saya sedang bersandar di pintu sambil mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil selembar uang kertas yang lusuh dari dompetnya dan memberikannya kepada saya. "Pakai 20.000 ini saja." Saya melihat lembaran uang di tangan suami saya dan menatap wajahnya, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. "Tadi Mas bilang apa?" Tanya saya kembali, berusaha menjaga ketenangan. "Untuk belanja, 20.000 rupiah. Bapak sama ibu mertuakan yang datang. Bukan mau makan di restoran. Lagian, kamu di rumah juga tidak menghasilkan uang, jadi pakailah secukupnya."
Sudah numpang hidup. Kok banyak maunya? Kalimat numpang hidup itu menampar pipi saya dengan keras. Selama beberapa detik, saya hanya bisa terdiam. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bayangan kedua orang tua saya melintas di benak. Mereka berdua yang susah payah naik bus antar kota dari kampung. Mereka yang membawa berbagai macam oleh-oleh seperti sayuran dan telur hasil kebun sendiri untuk diberikan pada cucu dan putrinya. Rp20.000. Uang untuk makan 4 orang seharian. Biaya makan 4 orang sehari? Suara saya mulai bergetar. Makan sederhana kan bisa. Memangnya mau makan semewah apa? Di kampung, mereka makan lebih murah dari itu, kata suami saya dengan acuh tak acuh. Seolah itu adalah hal yang wajar. Saya menggigit bibir bawah saya dan tidak berkata apa-apa lagi. Saya tahu jika saya membantah saat itu, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Saya mengambil lembaran uang Rp20.000 itu, memasukkannya ke dalam saku, dan pergi dari rumah. Sepanjang perjalanan ke pasar, air mata saya terus mengalir. Bukan karena uang Rp20.000 itu, tetapi karena sikapnya yang meremehkan saya dan orang tua saya. Pasar tradisional pagi itu ramai oleh orang-orang. Saya berkeliling melihat harga-harga, tetapi hati saya terasa berat. Dengan Rp20.000, mungkin saya bisa membeli seikat bayam, 1 papan tahu, dan beberapa butir telur. Namun hari ini orang tua saya datang, dan saya tidak ingin menyajikan meja makan seperti itu. Saya membuka dompet saya dan mengeluarkan uang simpanan darurat. Uang hasil kerja keras saya sendiri. Saya membeli seekor ikan kembung segar, sedikit daging sapi, seikat bayam, beberapa buah tomat, dan bumbu dapur. Semuanya menghabiskan hampir Rp150.000. Ini bukan belanjaan yang banyak, juga bukan untuk menyiapkan hidangan mewah. Ini hanyalah sebuah hidangan keluarga yang layak dan dibuat dengan ketulusan. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menjamu orang tuaku dengan cara yang begitu memprihatinkan. Tekad saya dalam hati. Ketika saya tiba di rumah, orang tua saya juga baru saja sampai. Ibu membawa bungkusan oleh-oleh dari kampung. Isinya adalah sayuran dan buah-buahan yang ditanam sendiri, serta kacang bawang yang digoreng sendiri. Ayah melihat-lihat sekeliling rumah dan mengangguk. Sudah cukup bagus. Jakarta memang sempit. Bisa punya tempat untuk berteduh saja sudah bersyukur. Saya tersenyum, berusaha keras menyembunyikan kesedihan di hati saya. Budi keluar dari kamar, menyapa orang tua saya seadanya, lalu kembali menunduk pada ponselnya. Ia tidak bertanya apa-apa, juga tidak membantu. Ibu tampak sedikit kecewa melihat sikapnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Saya masuk ke dapur dan mulai memasak. Tangan saya sibuk bergerak, tetapi pikiran saya dipenuhi oleh perkataan suami saya tadi pagi. Sambil membersihkan ikan, saya berpikir, sejak kapan aku menjadi orang yang numpang hidup di matanya? Sejak kapan kunjungan mertuanya menjadi sebuah beban? Makan siang pun siap dengan cepat. Gulai ikan kembung, semur daging, sayur bening bayam, dan sambal. Bukan hidangan yang mewah, tetapi hangat dan cukup melimpah. Saya menata makanan di meja dan memanggil semua orang. Ayah tampak sedikit terkejut melihat meja makan itu. Tak lama kemudian, beliau tersenyum lembut dan berkata, "Wah, masak sebanyak ini, pasti habis banyak uang." Ya, bahkan sebelum saya sempat menjawab, Budi keluar dari kamar. Ia melihat meja makan, dan tatapan matanya yang tadinya acuh tak acuh seketika terhenti. Ia berdiri terpaku selama beberapa detik, lalu menoleh ke arah saya dan bertanya dengan suara pelan namun tajam, "Uang dari mana untuk beli semua ini?" Suasana di meja makan seketika menjadi dingin. Tangan ibu yang sedang menyuapi cucunya berhenti di udara. Ayah menatap Budi dengan pandangan tidak mengerti. "Aku yang beli di pasar tadi," jawab saya, berusaha menjaga ketenangan semaksimal mungkin. "Aku kan cuma kasih Rp20.000, tapi kamu bisa masak begini?" Suara Budi mulai meninggi. "Sebenarnya bagaimana caramu mengatur uang?"
Kamu mencuri uangku lagi ya? Jantung saya serasa berhenti berdetak. Bukan karena pertanyaannya, tetapi karena ia mengucapkan kata-kata itu di depan orang tua saya. Saya menarik napas dalam-dalam dan menatap matanya lekat-lekat. Aku pakai uang hasil kerjaku sendiri. Uangku sendiri, bukan uangmu. Meja makan menjadi sedingin es. Juna menatap ibu dan ayahnya bergantian dengan mata ketakutan. Ibu dengan pelan meletakkan sendoknya dan berkata, "Sudah, nak. Makan dulu. Kalau ada yang mau dibicarakan, nanti saja pelan-pelan." Tetapi Budi tidak berhenti. Ia menatap meja makan, lalu menatap orang tua saya. Ada raut kebingungan di matanya. Seolah ia baru saja menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Saat itulah saya sadar. Yang membuatnya terkejut bukan hanya hidangan di meja makan. Ia mulai panik karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang saat itu belum bisa saya pahami. Saya tidak pernah menyangka bahwa masalah yang berawal dari selembar uang Rp20.000 dan hidangan sederhana ini akan membawa segalanya ke arah yang sama sekali berbeda. Ke arah yang saat itu, bahkan tidak bisa saya bayangkan sama sekali. Keheningan yang berat menyelimuti meja makan. Bahkan suara sendok yang beradu dengan piring pun terdengar begitu jelas. Budi masih memegang ponselnya. Matanya tidak lepas dari makanan di hadapannya. Ekspresinya seolah-olah hidangan itu telah mengkhianati pikirannya. Ayah berdeham pelan sekali, lalu perlahan menarik kursinya untuk duduk. Suaranya tenang dan rendah, cukup untuk menarik perhatian semua orang tanpa mengejutkan siapapun. "Sudah, ayo kita makan dulu. Urusan uang kan bisa dibicarakan nanti." Mendengar itu, Budi sepertinya merasa harga dirinya terluka. Ia duduk di seberang ayah, tetapi matanya yang penuh kekesalan tertuju pada saya. Saya berusaha menyuapi Juna sambil menahan tangan saya agar tidak gemetar. Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Bagaimanapun caranya, selesaikan makan siang ini dengan damai agar orang tua saya tidak perlu lagi melihat putri mereka direndahkan. Ibu mengambil sepotong daging dan memberikannya kepada Budi sambil tersenyum lembut. "Makanlah, nak mantu. Pasti lelah bekerja di luar." Budi mengangguk singkat, tetapi daging di piringnya sepertinya tidak bisa membuatnya tenang. Ia hanya makan beberapa suap, lalu meletakkan sendoknya. Saya tahu. Ia berhenti bukan karena kenyang, tetapi karena pikirannya sedang kalut. "Sari," panggil Budi. Suaranya rendah, tetapi penuh tekanan. "Selesai makan, kita perlu bicara." Saya hanya mengangguk tanpa menjawab. Orang tua saya saling berpandangan. Mereka pasti merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi keduanya memilih untuk diam. Saya berterima kasih atas pengertian mereka. Namun hati saya justru terasa semakin berat. Setelah makan selesai dan saat saya sedang mencuci piring, ibu mencoba membantu, tetapi saya melarangnya dan menyuruhnya beristirahat. Saat saya sedang membilas piring, Budi berdiri bersandar di pintu dapur dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya seolah mengawasi setiap gerakan saya. "Jelaskan," katanya. "Dari mana uang untuk membeli semua itu?" Saya meletakkan piring dan berbalik menghadapnya. "Saya tidak ingin menghindar lagi." "Dari gajiku," kata saya perlahan. "Aku juga bekerja dan menerima gaji. Orang tuaku datang, aku ingin menjamu mereka dengan layak, jadi aku pakai uangku sendiri." Budi tertawa sinis. "Gajimu memangnya seberapa?" "Penghasilan cuma secuil begitu, tapi gayanya selangit." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris harga diri saya. Saya tidak berteriak atau melawan dengan kasar. Tenggorokan saya hanya terasa tercekat. "Ini bukan soal gaya. Ini hanya caraku berbakti sebagai anak," jawab saya. "Orang tuaku datang. Aku tidak mungkin membiarkan mereka makan seadanya." Budi terdiam selama beberapa detik, lalu berkata dengan nada lambat namun menyindir. "Jadi, selama ini aku yang menafkahi keluargamu juga. Begitu?" Saya tersenyum pahit. "Kamu tidak pernah menafkahi orang tuaku. Aku mengirim uang saku untuk mereka dari uangku sendiri.
Kamu tahu itu. Budi tidak berkata apa-apa lagi dan pergi ke ruang tamu. Saya mendengar suara ia sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan tetapi tajam. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang ia katakan. Tetapi samar-samar terdengar kata-kata seperti tidak masuk akal dan bagaimana cara hidupnya. Sore itu, ayah duduk bersama Juna dan menceritakan kisah-kisah tentang kampung. Ibu merapikan kembali oleh-oleh yang dibawanya sambil sesekali menghela napas. Saya duduk di samping ibu, tetapi hati saya terasa berat. Hubunganmu dengan suamimu baik-baik saja, kan? Tanya ibu dengan suara sangat pelan. Saya ingin menggeleng, tetapi saya memaksakan senyum. Iya, Bu. Biasa saja kok. Ibu menatap saya lama, lalu tidak bertanya lagi. Saya tahu beliau tidak percaya, tetapi beliau tidak ingin membuat saya kesulitan. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada teguran apapun. Menjelang malam, Budi pulang terlambat. Ia hanya menyapa orang tua saya seadanya lalu masuk ke kamar. Setelah menidurkan Juna, saya keluar ke ruang tamu. Orang tua saya masih duduk di sana, di bawah cahaya lampu kuning. Melihat wajah ayah yang berkerut membuat hati saya sakit. Nak, panggil ayah. Sepertinya kami membuat kalian tidak nyaman. Lebih baik besok kami pulang pagi-pagi saja. Tidak, Pak. Saya buru-buru menggeleng. Jangan berkata begitu. Aku senang sekali ayah dan ibu datang. Ayah menatap saya. Tatapannya dalam dan sedih. Kami tidak ingin Geni datang dan membuatmu susah. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya hanya menggenggam erat tangan ayah tanpa kata. Sebuah permintaan maaf yang tak terucapkan. Malam itu, saya berbaring di samping Budi. Tetapi terasa ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Ia membelakangi saya dan bernapas dengan teratur. Sementara saya terus terjaga semalaman. Saya memikirkan pernikahan saya dan tahun-tahun yang telah berlalu. Mungkinkah karena saya terlalu lama diam dan menahan diri, segalanya menjadi seperti ini? Keesokan paginya, saat saya sedang menyiapkan sarapan, Budi menyodorkan selembar kertas kecil di hadapan saya. Itu adalah daftar pengeluaran yang ditulis dengan rapat. Di bagian paling bawah, ada angka yang dilingkari. Lihat ini, katanya. Pengeluaran sebulan sebanyak ini adalah pemborosan. Mulai sekarang, uang belanja akan kuberikan Rp20.000 per hari. Atur saja sendiri. Saya membeku di tempat. Dengan Rp20.000 untuk seluruh keluarga? Iya. Jawabnya singkat. Di rumah kan ada bapak dan ibu mertua. Mereka bisa bantu, kan? Tidak akan sulit. Kata-kata itu seperti tetesan terakhir pada gelas yang sudah penuh. Saya merasakan sesuatu di dalam hati saya runtuh. Tidak dengan suara gaduh, tetapi sangat menyakitkan. Saya tidak melawan, juga tidak menangis. Saya hanya mengangguk. Baiklah, kata saya. Aku akan lakukan sesuai keinginanmu. Budi tampak terkejut dengan sikap tenang saya. Ia menatap saya sejenak seolah mencoba menebak apa yang saya pikirkan, lalu berbalik. Saya berdiri di sana, memegang kertas itu. Sebuah tekad aneh muncul di benak saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, saya tidak akan membiarkan orang tua saya direndahkan lagi. Dan sejak saat itu, saya mulai memikirkan cara lain. Cara untuk membuat Budi merenungkan semua perkataan dan perbuatannya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa beberapa hari kemudian, angka-angka yang ia tulis di kertas itu dan meja makan sederhana itu tidak hanya akan membuatnya terkejut, tetapi juga akan memaksanya menghadapi kebenaran yang selama ini berusaha ia hindari. Saya melipat kertas yang diberikan Budi dan menyimpannya di laci dapur yang paling dalam. Bukan untuk melupakannya, tetapi untuk mengingat dengan jelas setiap baris yang ia tulis, setiap angka yang ia lingkari, dan setiap kata dingin yang ia ucapkan dengan enteng. Sejak saat itu, saya sadar, jika saya terus diam dan menahan diri seperti sebelumnya, situasinya hanya akan bertambah buruk. Pagi itu berlalu dalam keheningan. Ayah bangun pagi-pagi dan berdiri di balkon,
memandangi mobil-mobil di jalanan. Matanya menunjukkan perpaduan antara rasa ingin tahu dan kelelahan. Ibu diam-diam masuk ke dapur dan membantu saya menyiapkan sarapan. Beliau tidak bertanya apa-apa, tetapi setiap gerakannya lebih lambat dari biasanya, seolah-olah beliau sedang memikirkan sesuatu. "Biar ibu saja," kata ibu saat melihat saya mengeluarkan telur. "Ada sambal dan sayuran yang ibu bawa. Kita makan itu saja dengan nasi." Melihat wadah sambal yang dibungkus dengan rapi, hati saya teriris. Untuk membuat ini di kampung, orang tua saya pasti bangun sejak subuh, mengulek cabai dan bumbu-bumbu lainnya. Saya membiarkan ibu yang memasak. Budi sarapan lalu berangkat kerja. Ia masih tidak berbicara. Sebelum meninggalkan rumah, ia tidak lupa menambahkan satu kalimat. "Ingat, uang belanja Rp20.000. Saya menjawab, "Iya," dengan sangat pelan. Tetapi hati saya sama sekali tidak kecil. Setelah Budi pergi, ayah menoleh ke arah saya dan berkata, "Nak, sepertinya kami harus pulang lebih awal. Di sini sempit, dan kami hanya merepotkan kalian berdua." Saya buru-buru menggeleng. "Tidak, Pak. Aku benar-benar senang ayah dan ibu datang." Ayah tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi saya bisa melihat kesedihan yang hening di matanya. Ayah tidak menyalahkan atau marah, beliau hanya menerimanya dengan tenang. Sikap itu justru lebih menyakiti hati saya daripada teguran apapun. Hari itu, saya berangkat kerja seperti biasa. Dalam perjalanan ke kantor, saya banyak berpikir tentang pernikahan saya dan tentang tahun-tahun yang saya habiskan untuk mencoba membuat segalanya harmonis. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya menikah untuk bergantung pada suami. Saya bekerja, mengurus anak, dan mengatur rumah tangga. Tetapi di mata Budi, semua itu seolah tidak ada nilainya. Saat jam makan siang, saya menelepon ke rumah untuk menanyakan kabar. Ibu berkata ayah sedang tidur siang, dan Juna sedang bermain dengan mobil-mobilan yang dibawakan kakeknya. Suara ibu terdengar tenang. Tetapi saya merasa ada nada yang dipaksakan. Saya tahu beliau sedang berusaha agar saya tidak khawatir. Setelah pulang kerja, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya mampir ke pasar. Seperti yang dikatakan Budi, saya hanya membawa uang Rp20.000. Saya berkeliling dan memilih barang-barang termurah yang bisa saya beli. Seikat bayam, sepapan tahu, dan beberapa buah tomat. Saya berdiri di depan kios daging, melihat daging sapi yang berwarna merah segar. Tetapi saya bahkan tidak berani menanyakan harganya. Kalau malam ini aku hanya menyajikan makanan seperti ini, apa yang akan dipikirkan orang tuaku? Namun, saya segera memantapkan hati. Ini bukan untuk ditunjukkan kepada orang tuaku, tetapi untuk ditunjukkan kepada Budi. Setibanya di rumah, ibu melihat belanjaan saya dan bertanya pelan, "Kok hari ini belanjanya sedikit sekali?" Saya tersenyum tipis dan menjawab, "Iya, Bu. Hari ini mau makan yang ringan-ringan saja." Ibu menatap saya. Tatapannya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya. Beliau tidak bertanya lebih lanjut dan diam-diam membantu saya menyiapkan makan malam. Malam itu, saya membuat sayur bening bayam, tahu goreng, dan sambal tomat. Sekilas pun terlihat, itu adalah meja makan yang sangat sederhana. Budi pulang kerja, melirik meja makan, dan terhenti sejenak. Ia tidak berkata apa-apa. Tetapi saya melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Seolah-olah ia telah membuktikan sesuatu. Dengan suara yang sedikit lebih ceria, ia berkata, "Makan begini juga tidak apa-apa, kan? Hemat uang pula." Ayah meletakkan sendoknya dan berkata perlahan, "Makan seperti ini juga enak, di kampung. Kadang kami makan lebih sederhana dari ini." Mendengar perkataan ayah, tenggorokan saya tercekat. Saya tahu ayah berkata begitu bukan karena ia menyukai makanan hambar, tetapi karena ia tidak ingin membuat saya kesulitan. Saya menunduk, tidak sanggup menatap wajah ayah. Setelah makan, Budi menonton TV di ruang tamu. Saya selesai mencuci piring,
masuk ke kamar, dan mengeluarkan kembali daftar pengeluaran yang ia berikan. Saya membacanya baris per baris. Tiba-tiba, satu fakta yang selama ini hanya tersimpan di benak saya muncul ke permukaan. Uang sewa rumah, tagihan-tagihan, biaya penitipan anak Juna sebagian besar didebit otomatis dari rekening saya. Budi tidak terlalu peduli dengan pengeluaran besar seperti itu. Ia hanya ingat ketika saya membelikan sesuatu untuk orang tua saya atau mengirim uang ke kampung. Malam itu, setelah semua orang tertidur, saya menyalakan laptop dan masuk ke akun bank saya. Saya mencetak seluruh riwayat transaksi selama 1 tahun terakhir. Saya melihat angka-angka, rincian pengeluaran, dan catatan transfer. Bukan untuk bertengkar, tetapi untuk memahami diri saya sendiri dengan lebih jelas. Saya menyadari bahwa selama setahun terakhir, kontribusi saya untuk biaya hidup tidaklah sedikit. Bahkan di beberapa bulan, jumlahnya lebih banyak dari Budi. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Budi masih mempertahankan sikap dinginnya. Saat ia bersiap-siap berangkat kerja, saya memanggilnya. "Mas Budi," kata saya dengan suara tenang. "Malam ini, aku ingin bicara serius denganmu." Budi menatap saya, tampak sedikit terkejut. "Kalau mau bicara, sekarang saja." "Tidak," saya menggeleng. "Malam ini, saat orang tuaku juga ada." Ia mengerutkan kening. "Kenapa membawa-bawa orang tua ke dalam masalah suami istri?" Saya menatap matanya lekat-lekat. "Karena ini menyangkut bagaimana caramu memperlakukan orang tuaku." Budi terdiam selama beberapa detik, lalu mengangguk. "Baiklah, kita bicara nanti malam." Sepanjang hari itu, hati saya terasa membara. Saya tidak tahu kemana arah pembicaraan malam ini akan berlanjut, tetapi saya tahu saya tidak bisa mundur lagi. Selama saya berpura-pura semuanya baik-baik saja, hati saya sudah dipenuhi oleh begitu banyak retakan. Malamnya, saya menyiapkan makan malam yang tetap sederhana namun hangat. Setelah semua orang selesai makan, saya membereskan meja dan meminta orang tua saya serta Budi untuk tetap duduk. Saya meletakkan hasil cetakan riwayat transaksi bank di atas meja. Tangan saya sedikit gemetar, tetapi suara saya tidak. Ada yang ingin saya sampaikan sebentar. Saya menatap orang tua saya terlebih dahulu, lalu beralih ke Budi. "Masalah uang. Sepertinya sudah saatnya kita perjelas." Budi melihat tumpukan kertas itu. Secercah kegelisahan melintas di matanya. "Saya tahu, sejak saat ini, segalanya akan berubah dari sebelumnya. Dan jalan di depan tidak akan mudah. Tetapi setidaknya, saya memilih untuk menghadapi, bukan terus diam dan menahan." Ruang tamu yang kecil itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suara putaran kipas angin di langit-langit dan detak jarum jam terdengar begitu jelas dan mengganggu. Saya meletakkan riwayat transaksi bank dengan rapi di atas meja dan menyatukan kedua tangan untuk menghentikan getarannya. Orang tua saya duduk berdekatan. Punggung mereka yang sedikit bungkuk seolah berhati-hati agar suasana ini tidak pecah jika mereka bergerak terlalu keras. Budi duduk di seberang saya, bersandar di kursi dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya merupakan campuran antara rasa ingin tahu dan kewaspadaan. "Untuk apa kamu keluarkan semua ini?" Budi membuka pembicaraan lebih dulu. Suaranya tidak keras, tetapi cukup tajam untuk didengar semua orang. Saya menarik napas dalam-dalam sekali. "Bukan aku keluarkan, tapi aku ingin menjelaskannya dengan pasti di hadapan ayah dan ibu, agar nanti tidak ada yang merasa tidak enak hati." Ayah sedikit bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ibu meletakkan tangannya di atas tangan ayah dan menggeleng pelan. "Saya tahu maksud ibu. Beliau ingin saya yang berbicara langsung. Mungkin ibu juga ingin mendengar bagaimana putrinya menjalani hidup selama ini." Saya membuka tumpukan dokumen itu dan meletakkan beberapa lembar di paling atas. Ini riwayat transaksi rekeningku selama setahun terakhir. Gaji, bonus, dan semua pengeluaran untuk biaya hidup kita. Budi mengangkat alisnya. "Memangnya kamu mau membuktikan apa dengan ini?"
Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak numpang hidup, jawab saya. Suara saya tetap tenang, tetapi setiap kata terasa seperti dipaksa keluar dari dalam dada. Dan aku ingin membuktikan bahwa kamu tidak pernah sekalipun menafkahi orang tuaku. Mendengar itu, Budi seketika terdiam. Ia melihat dokumen itu, lalu menatap saya. Tatapannya tidak lagi seyakin sebelumnya. Saya melanjutkan dengan perlahan. Setiap bulan, uang sewa rumah ditransfer dari rekeningku. Tagihan listrik, air, dan biaya penitipan Juna juga sebagian besar dari rekeningku. Saat kamu kesulitan, aku diam-diam menambahinya. Karena aku pikir, kita ini suami istri, jadi kita harus menanggungnya bersama. Ayah menundukkan kepala dan menyatukan kedua tangannya. Saya tahu, setiap kata yang saya ucapkan saat ini tidak hanya melukai Budi, tetapi juga harga diri orang tua saya. Namun, jika saya tidak mengatakannya, mungkin orang tua saya akan terus-menerus harus menahan tatapan dan kata-kata yang merendahkan itu. Budi mengambil selembar kertas dan memeriksanya. Bibirnya terkatup rapat. Jadi, apa maksudmu? Itu kan uang hasil kerjamu, jadi wajar saja kalau kamu yang membayarnya. Saya menatapnya lekat-lekat. Kalau begitu, menurutmu apa kewajibanku? Bekerja, mengurus rumah, membesarkan anak, sambil harus mendengar kata-kata bahwa aku ini numpang hidup. Apakah itu kewajibanku? Tidak ada yang menjawab. Udara terasa mengental. Saat itu, ibu angkat bicara. Suaranya bergetar, tetapi sangat jelas. Budi, ibu tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Tapi kami datang ke sini bukan untuk minta makan enak. Kami datang hanya karena rindu pada putri kami dan cucu kami. Budi menoleh ke arah ibu. Tatapannya tampak bingung. Ibu mertua, maksud saya bukan begitu. Entah kamu bermaksud begitu atau tidak. Kata-kata yang kamu ucapkan telah menyakiti orang lain. Jawab ibu. Coba kamu pikirkan. Seandainya orang tuamu yang datang dan mendengar kata-kata seperti itu, bagaimana perasaanmu? Pertanyaan ibu membuat Budi benar-benar terdiam. Ia menundukkan kepala dan tanpa sadar memainkan ponselnya. Saya melihatnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Aku tidak memintamu untuk minta maaf pada orang tuaku sekarang juga. Aku hanya ingin kamu mengerti. Lanjut saya dengan suara yang lebih lembut namun tegas. Saat kamu memberikan uang Rp20.000 tadi pagi, aku tidak melawan bukan karena aku salah. Aku hanya tidak ingin memperbesar masalah di depan orang tuaku. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Budi mengangkat kepalanya. Jadi, kamu mau apa? Saya tidak langsung menjawab dan menatap orang tua saya terlebih dahulu. Selama beberapa hari ayah dan ibu di sini, aku ingin memasakkan makanan yang layak untuk mereka. Bukan hidangan mewah, tapi setidaknya tidak membuat mereka merasa tidak dihargai. Ayah buru-buru mengangkat tangan. Nak, jangan terlalu khawatirkan kami. Kami tidak apa-apa. Saya menggeleng. Aku yang tidak apa-apa. Melihat orang tuaku diperlakukan seperti beban, aku tidak bisa terbiasa dengan itu. Mendengar itu, Budi menghela napas panjang. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, lalu duduk kembali. Sari, kamu kan tahu sifatku. Aku tidak suka pemborosan. Aku juga tidak boros, jawab saya langsung. Aku hanya ingin keadilan. Percakapan itu berlanjut hingga larut malam. Tidak ada yang berteriak atau memukul meja, tetapi setiap kata yang terlontar terasa berat. Orang tua saya lebih banyak mendengar dan jarang berbicara. Saya tahu mereka tidak ingin ikut campur terlalu dalam. Tetapi kehadiran mereka di sana saja sudah cukup membuat Budi tidak bisa lagi menganggap masalah ini sebagai urusan suami istri semata. Akhirnya, dengan suara lelah, Budi berkata, "Baiklah. Selama bapak dan ibu mertua di sini, urusan belanja biar aku yang urus." Saya menatapnya. Tidak merasa senang juga tidak kecewa. Saya hanya mengangguk. Bukan maksudku kamu yang harus mengurus semuanya. Aku hanya minta kamu menghargai. Ia tidak menjawab.
Beberapa hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang aneh. Budi tidak lagi menyinggung soal uang 20.000 rupiah. Tetapi ia juga tidak menjadi lebih ramah. Ia pulang terlambat dan tidak banyak bicara. Saya tetap memasak, mengurus anak, dan berbincang dengan orang tua saya. Namun di dalam hati saya ada firasat aneh bahwa badai ini belum berlalu, hanya sedang reda sejenak. Suatu sore, saat saya sedang menyuapi Juna, ibu memanggil saya ke balkon. "Nak," kata ibu pelan, "kami sudah beberapa hari di sini. Sepertinya sudah saatnya kami pulang." Saya seketika terdiam. "Kenapa? Kenapa tidak tinggal lebih lama?" Ibu tersenyum sedih. "Kalau kami tinggal lebih lama, kasihan kamu nanti tambah susah." Saya memalingkan wajah. Air mata saya menggenang. Meskipun Budi sudah sedikit mengalah, orang tua saya tetap merasakan sikap dinginnya. Dan sikap dingin itulah yang paling menyakiti perasaan seseorang. Malam itu, saat saya memberitahu Budi bahwa orang tua saya akan segera pulang, ia hanya menjawab singkat, "Oh." Tetapi saya melihat matanya bergetar sejenak. Ia melihat meja makan, melihat orang tua saya yang sedang tertawa dan bercerita dengan cucunya, lalu melihat saya, seolah untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat keluarga ini. Saya tidak tahu apa yang ia pikirkan. Saya hanya tahu bahwa kunjungan orang tua saya kali ini bukan lagi sekadar kunjungan biasa untuk menengok cucu. Kunjungan ini telah tanpa sengaja menyingkapkan retakan dalam pernikahan saya. Retakan yang jika tidak dihadapi, suatu saat nanti pasti akan pecah dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Dan saya punya firasat. Hari kepulangan orang tua saya ke kampung bukan hanya menjadi hari perpisahan, tetapi juga akan menjadi momen di mana Budi harus menghadapi sesuatu yang telah lama ia hindari. Di hari saat orang tua saya bersiap untuk kembali ke kampung, rumah terasa semakin sempit. Bukan karena barang bawaan bertambah, tetapi karena hati setiap orang dipenuhi oleh kata-kata yang tak terucapkan. Ibu mulai berkemas dengan tenang sejak pagi buta. Setiap gerakannya begitu hati-hati, seolah tidak ingin mengganggu siapapun. Melihat ibu seperti itu, tenggorokan saya tercekat. Ayah duduk di dekat jendela, memegang cangkir teh yang sudah dingin, dan menatap jauh tanpa kata. Budi berangkat kerja seperti biasa. Sebelum pergi, ia hanya meninggalkan satu kalimat singkat, "Nanti sore aku pulang cepat." Saya sedikit terkejut, tetapi tidak bertanya. Saya tahu, ada beberapa pertanyaan yang jika dilontarkan hanya akan membuat segalanya menjadi lebih berat. Siang harinya, saya mengambil cuti setengah hari dan berencana mengantar orang tua saya ke terminal bus. Ibu berkata tidak apa-apa dan mereka bisa pergi sendiri, tetapi saya bersikeras. Saya tidak ingin orang tua saya pulang ke kampung dengan perasaan sedih seperti itu. Juna sejak pagi tidak mau lepas dari kakeknya. Anak itu belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa kakek dan neneknya akan segera pergi, dan jika sudah pergi, ia tidak akan bisa bertemu mereka untuk waktu yang sangat lama. Ayah mengelus kepala cucunya dan berkata dengan suara rendah, "Jadi anak baik ya, dengarkan kata-kata ayah dan ibumu. Nanti kakek datang lagi." Meski terdengar ringan, saya tahu bahwa bagi orang tua saya, datang lagi bukanlah hal yang selalu mudah. Saat saya sedang membereskan barang bawaan terakhir orang tua saya, Budi pulang. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi pemandangan itu sejenak, lalu masuk. Ia tertegun saat melihat sayur kering dan kacang bawang yang dibawa ibu masih utuh tak tersentuh. Ia mengambil salah satu bungkusan kecil itu dan bertanya pada ibu, "Ini apa, Bu?" Ibu tersenyum lembut. "Itu kacang dari kampung. Ibu gorengkan untuk cucu ibu." Budi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi saya merasa, untuk pertama kalinya, tatapan matanya tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Tepat sebelum berangkat, ayah memanggil Budi. "Budi," kata ayah. Suaranya pelan dan tenang. "Kami ini sudah tua, tidak bisa banyak membantu kalian. Kami hanya berharap kalian berdua bisa saling menyayangi dan hidup rukun. Sari itu putri kami."
Kalaupun ada kekurangannya, jangan dimarahi dengan kata-kata kasar, tapi nasihati baik-baik. Budi berdiri diam dengan kedua tangan terkepal. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Baik, Pak, saya mengerti." Itu adalah pertama kalinya saya mendengar Budi menjawab dengan suara seperti itu. Bukan suara penyesalan, tetapi juga tidak lagi acuh tak acuh. Tiba di terminal bus. Sebelum naik ke bus, ibu menggenggam erat tangan saya. "Nanti kalau sudah pulang, jangan terlalu banyak dipikirkan. Suami istri hidup bersama itu ada kalanya begini dan begitu, tapi kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri." Saya mengangguk. Tanpa sadar, air mata saya mengalir. Saya melihat bus itu meninggalkan terminal, membawa orang tua saya kembali ke kampung halaman. Baru setelah bus itu benar-benar hilang dari pandangan, saya berbalik. Budi berdiri diam di belakang saya. Dalam perjalanan pulang, kami berdua tidak berbicara. Keheningan itu berlanjut hingga kami tiba di rumah. Saya merapikan kamar dan membereskan barang-barang yang ditinggalkan orang tua saya. Saat itu, saya mendengar suara Budi memanggil, "Sari." Ketika saya berbalik, ia berkata, "Aku tidak menyangka bapak dan ibu mertua sampai sepikiran itu." Suaranya terdengar berat. Saya menatapnya. Lelah sekaligus sedih. Bukan mereka yang memikirkannya, tapi kamu yang mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain tidak bisa tidak memikirkannya. Budi terdiam. Ia duduk di kursi dan menghela napas. "Maaf." Mendengar dua kata itu, saya tertegun. Bukan karena saya menunggunya, tetapi karena saya tidak yakin seberapa besar saya bisa mempercayai kata itu lagi. Setelah minta maaf, lalu apa? Saya tidak meninggikan suara, hanya melontarkan pertanyaan yang sangat realistis. "Apakah kamu mengerti kenapa aku sedih?" Budi mengangkat kepalanya menatap saya. "Karena aku bilang kamu numpang hidup." "Bukan hanya itu," saya menggeleng. "Karena kamu meremehkan semua yang aku lakukan, termasuk orang tuaku." Budi menundukkan kepalanya. Saat itu, ia tidak lagi terlihat seperti pria yang angkuh karena masalah uang, melainkan seperti seorang manusia yang sedang berhadapan dengan keterbatasannya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, kami makan bertiga. Saya, Budi, dan Juna. Meja makan tetap sederhana, tetapi suasananya tidak seberat sebelumnya. Budi mengambilkan lauk untuk anaknya, lalu menoleh ke arah saya. "Mulai sekarang, uang belanja akan kuberikan dengan benar. Kamu yang atur dengan bijak." Saya tidak langsung menjawab. Saya mencoba menakar seberapa besar ketulusan dalam kata-katanya. "Ini bukan masalah diberi uang dengan benar atau tidak," kata saya. "Ini masalah bagaimana caramu memandangku." Budi mengangguk. "Aku tahu. Tetapi saya tahu, antara tahu dan mempraktikannya butuh waktu." Beberapa hari kemudian, kehidupan kembali ke ritme semula, tetapi tidak sepenuhnya sama. Budi mulai lebih banyak bertanya kepada saya. Masih canggung, tetapi ia tidak lagi menyinggung soal uang Rp20.000. Namun, setiap kali saya pulang dari pasar, ia masih melirik kantong belanjaan saya. Seperti kebiasaan yang sulit dihilangkan. Saya tidak menyalahkannya. Hanya saja hati saya menjadi lebih berhati-hati. Suatu malam, saat saya sedang melipat pakaian, telepon Budi berdering. Ia menerima telepon itu, dan suaranya tiba-tiba menjadi tegang. Saya tidak bisa mendengar siapa lawan bicaranya, tetapi saya melihat raut wajahnya berubah. "Iya, aku akan segera ke sana," kata Budi dan menutup telepon. "Ada apa?" tanya saya. Budi terdiam selama beberapa detik. "Telepon dari ibu. Sepertinya beliau dengar dari tetangga kalau bapak dan ibu mertua datang ke sini lalu pulang lebih cepat. Beliau bertanya padaku, apa aku berbuat salah pada keluarga mertua?" Saya membeku di tempat. Saya tidak menyangka cerita ini akan sampai ke telinga ibu mertua secepat itu. Budi berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. "Aku tidak bilang apa-apa pada ibu,"
Saya menatapnya dan merasakan kegelisahan merayap. Saya tahu seperti apa ibu mertua saya. Beliau adalah orang yang sulit dan suka berprasangka. Jika beliau mendengar cerita ini dengan cara yang berbeda, segalanya bisa menjadi jauh lebih rumit. Dan seperti dugaan saya, malam itu juga, ibu mertua menelepon saya. Suaranya tidak tajam, tetapi dingin. "Sari," katanya, "kamu harus datang ke rumah sekali-kali. Ada beberapa hal yang perlu ibu tanyakan dengan jelas." Saya memegang telepon dengan tangan yang terasa dingin. Saya tahu, percakapan ini tidak akan sederhana. Dan masalah di antara saya dan Budi yang baru saja mereda, akan kembali diobrak-abrik sebelum saya sempat mempersiapkan hati. Malam itu, saya hampir tidak bisa tidur. Panggilan telepon dari ibu mertua terus terngiang di kepala saya. Setiap katanya terasa dingin, dan meskipun tidak meninggikan suara, itu cukup untuk menekan dada saya. Saya berbaring membelakangi Budi, mendengar napasnya yang teratur, sementara hati saya terasa seperti benang kusut. Saya tidak tahu apakah ia benar-benar tidur, atau sama gelisahnya seperti saya. Terkadang, satu kalimat dari orang luar sudah cukup untuk mengguncang kembali apa yang baru saja direkatkan dengan susah payah di antara suami istri. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi untuk menyiapkan Juna ke tempat penitipan anak. Budi juga bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap saya cukup lama, lalu berkata, "Nanti sore aku pulang cepat. Kita pergi ke rumah ibu bersama-sama." Saya mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Kamu juga ikut?" "Iya." Ia mengangguk. "Aku tidak ingin kamu menghadapi ini sendirian." Kata-kata itu sedikit melegakan hati saya. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat saya merasa bahwa saya tidak sepenuhnya sendirian. Saya mengangguk tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan ke kantor, saya banyak berpikir tentang ibu mertua. Sejak menikah, saya tidak pernah sekalipun membantahnya. Saya berusaha menjaga sopan santun sebagai menantu, tetapi ibu mertua adalah tipe orang yang memegang semua kendali di rumah dan semua hal harus berjalan sesuai keinginannya. Saya tahu, di mata ibu mertua, menantu perempuan, sekeras apapun usahanya, tidak akan pernah bisa menandingi anak laki-lakinya sendiri. Sore harinya, Budi pulang cepat sesuai janjinya. Kami menitipkan Juna sedikit lebih lama pada pengasuhnya dan langsung menuju ke rumah mertua. Sebuah rumah tua di dalam gang kecil, tempat Budi dibesarkan. Begitu kami masuk ke halaman, saya melihat ibu mertua sudah duduk di kursi plastik. Wajahnya kaku. Di sampingnya, adik laki-laki ibu mertua, Paman Budi, sedang minum teh. "Ibu, Paman, selamat sore," sapa saya dengan sopan. Budi juga menyapa dan menarik kursi untuk duduk di samping saya. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Beliau mengamati saya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya seolah sedang menilai saya. Saya sudah terbiasa dengan tatapan itu, tetapi hari ini rasanya sangat menusuk. "Duduklah," katanya singkat. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Beberapa saat kemudian, ibu mertua meletakkan cangkir tehnya dan menatap lurus ke arah saya. "Sari, ibu memanggilmu karena ibu ingin bertanya dengan jelas. Kenapa orang tuamu datang, lalu pulang begitu cepat?" Saya menarik napas sekali. "Iya, Bu. Mereka bilang tidak ingin merepotkan kami." "Merepotkan?" Ibu mertua mengangkat alisnya. "Atau jangan-jangan kamu yang tidak suka orang tuamu tinggal lama-lama?" Saya langsung menggeleng. "Bukan begitu, Bu." Ibu mertua menoleh ke arah Budi. "Kamu coba katakan. Apa karena kamu terlalu membiarkan istrimu boros, sampai-sampai keluarga besarnya datang dan menjadi beban?" Budi terdiam. Ia menatap ibunya, lalu menatap saya. Jelas ia tidak menyangka ibunya akan bertanya seterus terang itu. "Ibu dengar dari siapa?" "Orang-orang yang bilang," jawab ibu mertua ketus. "Tetangga, kerabat, semua bertanya." Masa besan datang. Menantunya pergi ke pasar cuma bawa uang beberapa lembar. Apa orang-orang tidak akan bergunjing? Wajah saya terasa panas.
Saya tidak tahu seberapa besar cerita ini telah dibumbui hingga sampai ke telinga ibu mertua. Tetapi saya tahu, jika saya diam sekarang, segalanya akan mengarah ke arah yang berbeda. Ibu, kata saya, berusaha menjaga suara setenang mungkin. Masalah keuangan rumah tangga adalah urusan kami berdua. Saya tidak numpang hidup, dan saya tidak membiarkan Mas Budi menafkahi orang tua saya. Ibu mertua tersenyum sinis. Pandai sekali kamu bicara. Tapi yang ibu dengar, anakku memberimu uang belanja 20.000 rupiah. Tapi kamu memasak sampai meja makan penuh. Uang dari mana itu? Saya menatap Budi. Ia diam, tetapi wajahnya mengeras. Saya kembali menatap ibu mertua. Itu dari uang hasil kerja saya, Bu. Saya juga menerima gaji. Saya membelinya dengan uang saya sendiri. Saat itu, Paman Budi angkat bicara. Suaranya pelan. Sari, Paman mau kasih nasihat. Perempuan itu kalau sudah menikah, harus pandai mengurus rumah tangga. Orang tua datang itu memang kabar gembira, tapi harus tahu diri. Jangan sampai membuat suami istri bertengkar. Kata-kata itu menyakiti hati saya. Saya menjawab Paman dengan tetap sopan namun tegas. Saya tidak pernah memasak berlebihan, Paman. Itu hanya hidangan keluarga yang biasa saja. Ibu mertua mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ibu tanya. Apa kamu menganggap rumah ini sebagai rumahmu sendiri? Saya seketika terdiam. Iya, tentu saja saya menganggapnya begitu. Kalau begitu, kenapa dalam segala hal kamu selalu mendahulukan keluargamu? Suara ibu mertua meninggi. Orang tuamu datang, kamu perhatikan segala macam. Tapi untuk rumah ini, apa yang sudah kamu lakukan? Pertanyaan itu seperti sebilah pisau. Saya ingin membuka mulut dan menceritakan tentang tahun-tahun yang saya habiskan untuk merawat Budi, melahirkan anaknya, bekerja sambil mengurus semua pekerjaan rumah. Tetapi saya menahannya. Saya tahu, kalaupun saya katakan sekarang, ibu mertua tidak akan mau mendengarkan. Saat itu, tiba-tiba Budi angkat bicara. Ibu, cukup. Saya dan ibu mertua sama-sama terkejut dan menatapnya. Budi berdiri dari kursinya. Suaranya tidak keras, tetapi jelas. Bapak dan ibu mertua datang itu wajar. Masalah uang adalah urusan kami berdua. Ibu jangan hanya mendengar kata orang lain lalu memarahi istri saya. Ibu mertua menatap Budi dengan mata terbelalak. Kamu sekarang membela istrimu? Saya yang salah, jawab Budi. Memang benar saya mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Tapi bukan berarti ibu punya hak untuk merendahkan Sari. Udara membeku. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar, dan menatap Budi. Ia tidak pernah berbicara seperti itu di hadapan ibunya. Ibu mertua terdiam lama, lalu menghela napas dalam-dalam. Baiklah, ibu tidak akan ikut campur lagi. Tapi kamu ingat, perempuan itu harus tahu posisinya. Saya menundukkan kepala dan tidak berdebat. Percakapan ini tidak menyelesaikan segalanya. Tetapi saya merasa setidaknya ada satu hal yang berubah. Budi tidak lagi hanya menjadi penonton. Dalam perjalanan pulang, kami berdua diam. Hampir tiba di rumah, Budi berkata, "Maaf, seharusnya aku bicara lebih awal. Bukan soal bicara lebih awal yang penting, tapi bicara dengan benar." Ia mengangguk. Aku tahu. Malam itu, saat saya sedang membereskan rumah, Budi mendekat. Sari, sepertinya kita harus mulai dari awal lagi. Bukan hanya masalah uang, tapi semuanya. Saya menatapnya. Lelah. Tetapi ada secercah harapan. Saya tidak tahu apakah kata-kata ini bisa menyembuhkan semua hubungan yang retak. Tetapi saya tahu bahwa tanpa momen konfrontasi seperti hari ini, kami tidak akan pernah bisa melangkah maju. Saya tidak langsung menjawab. Yang pasti, setelah kunjungan ke rumah mertua, segalanya telah memasuki babak baru. Babak di mana jika Budi tidak benar-benar berubah, saya sendiri pun harus mengubah cara saya memilih untuk melanjutkan pernikahan ini. Sejak hari kunjungan ke rumah mertua,
Keheningan lain menyelimuti rumah kami. Tidak lagi tegang seperti sebelumnya, tetapi juga belum bisa dikatakan damai. Budi berkata ingin memulai dari awal, tetapi saya tahu bahwa memulai dari awal bukan sekadar ucapan maaf atau janji kosong. Itu adalah tentang mengubah setiap kebiasaan kecil yang telah berakar dalam di pikiran. Keesokan paginya, saya bangun pagi seperti biasa. Sambil menyiapkan sarapan, saya berpikir, apakah saya terlalu banyak berharap pada Budi? Ataukah saya juga harus belajar untuk berbicara lebih dulu, bukan hanya diam-diam menahan diri dan menunggu orang lain mengerti? Budi bangun, melihat meja makan, lalu menggendong Juna keluar dari kamar. "Juna, sarapan yuk," katanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Juna mengangguk dan memeluk leher ayahnya. Melihat pemandangan itu, hati saya sedikit lega. Hal-hal yang sangat kecil. Jika salah satu mau melangkah lebih dulu, segalanya bisa berubah. Saat makan, Budi tiba-tiba berkata, "Nanti siang aku transfer uang belanja, seperti dulu. Tapi mulai sekarang, kita catat dengan jelas supaya tidak ada salah paham." Saya seketika terdiam. "Dicatat?" "Iya." Ia mengangguk. "Sepertinya aku terlalu cuek. Aku pikir, cukup dengan memberi uang saja. Aku tidak mau melihat bagaimana kamu mengaturnya setiap hari." Saya tidak langsung menjawab. Saya tidak ingin terlihat seperti orang yang menerima belas kasihan. Saya hanya berkata, "Mencatat dengan jelas itu bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain." Budi menatap saya cukup lama, lalu mengangguk. "Aku akan berusaha." Siang harinya, ibu menelepon. Dengan suara lembut seperti biasa, beliau menanyakan kabar. Saya tidak menceritakan banyak hal, hanya mengatakan bahwa kami berdua baik-baik saja. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, "Nak, ayah dan ibu hanya ingin kamu hidup dengan baik dan terhormat, tidak perlu menunduk di hadapan orang lain. Selain itu, kami tidak mengharapkan apa-apa." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Saya tahu, orang tua saya tidak ingin putrinya menjadi kaya, tetapi hanya ingin ia dihormati. Sore itu, Budi benar-benar pulang cepat. Ia mentransfer uang ke rekening saya dan mengirim pesan singkat. "Uang belanja bulan ini." Jumlahnya tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi caranya membuat saya merasa bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai mitra yang menanggung beban bersama. Malam harinya, saat saya sedang memandikan Juna, Budi berkata dari luar pintu, "Sari, akhir pekan ini, kita ke rumah mertua yuk?" Saya terkejut. "Ke rumahku?" "Iya," katanya. "Sepertinya aku harus menemui bapak dan ibu mertua dan bicara baik-baik." Saya menoleh padanya. Di matanya, tidak ada lagi raut terpaksa. Saya tidak tahu apa motivasinya. Apakah karena rasa bersalah, karena perkataan ibu mertuanya, atau karena ia sendiri mulai menyadari sesuatu. Tetapi saya tahu, usulan ini adalah kata-kata yang tidak akan pernah bisa ia ucapkan dengan mudah sebelumnya. "Apa tidak apa-apa?" tanya saya. "Iya," jawabnya. "Aku berutang pada bapak dan ibu mertua. Di akhir pekan, kami menuju ke kampung. Jalanan desa yang sempit dan berliku masih sama. Pohon-pohon yang akrab berjejer di pinggir jalan. Orang tua saya sangat senang melihat kami. Ibu berlari keluar dan memeluk cucunya. Sementara ayah tersenyum, tetapi ada sedikit kecanggungan dalam senyumnya saat melihat Budi. Makan siang hari itu, ibu menyajikan hidangan yang sangat sederhana. Sayur lodeh, sambal, dan beberapa jenis lalapan. Budi melihat meja makan dan terdiam cukup lama. Lalu berkata, "Sudah lama tidak makan masakan kampung, enak sekali." Ibu tersenyum lembut. "Di kampung memangnya ada apa?" "Cuma sayuran dan sayur lodeh saja." Budi menundukkan kepalanya. "Iya. Selama ini saya yang terlalu cuek." Mendengar itu, semua orang di meja makan terdiam. Ayah meletakkan sendoknya dan menatap Budi. "Maksudmu apa?" Budi menarik napas dalam-dalam.
"Bapak, Ibu, saya minta maaf. Waktu itu, saya mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya." Saya duduk di sampingnya, tangan saya di atas paha, dan merasakan jantung saya berdebar kencang. Saya tidak tahu bagaimana reaksi orang tua saya. Ayah terdiam lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu sudah sadar kesalahanmu, ya sudah. Yang paling penting dalam hidup suami istri itu saling menghormati." Ibu juga mengangguk. "Kami tidak apa-apa. Kami hanya ingin kalian berdua hidup rukun." Budi menundukkan kepalanya. Saya melihat bahunya merosot, seolah baru saja melepaskan beban yang berat. Setelah makan, ia mengikuti ayah ke kebun. Membantu ayah mencabuti rumput liar dan menyirami sayuran. Saya melihat pemandangan itu dari dalam rumah. Seorang pria tua dan seorang pria muda. Percakapan mereka tidak banyak, tetapi cukup untuk saling memahami. Menjelang malam, ibu mendekati saya dan berkata dengan suara pelan, "Melihat suamimu bisa berpikir sedalam itu, ibu jadi tenang." Saya mengangguk. Tetapi di dalam hati masih ada secercah kegelisahan. Saya tahu, satu kali pulang kampung dan satu kali permintaan maaf tidak bisa menghapus semua luka yang telah ada. Tetapi itu adalah langkah pertama yang penting. Dalam perjalanan pulang, Budi menyetir dalam diam cukup lama, lalu berkata, "Aku tidak ingin masalah uang meretakkan hubungan kita lagi." Saya menatapnya. "Kalau begitu, jangan jadikan uang sebagai alat untuk saling menyakiti." Ia mengangguk. Aku tahu. Beberapa hari kemudian, Budi benar-benar berubah. Meskipun belum sempurna, ia mulai bertanya lebih dulu apa yang saya butuhkan, dan terkadang ia berbelanja sendiri. Saat pertama kali ia membawa kantong belanjaan dan bertanya dengan canggung, "Ini tidak mahal, kan?" Saya tertawa. Tetapi itu adalah tawa lega. Saya pikir segalanya perlahan membaik, tetapi saya juga tahu bahwa kebiasaan lama tidak mudah hilang. Dan seperti yang saya khawatirkan, insiden lain yang berawal dari masalah uang muncul dengan tenang, dengan cara yang sama sekali tidak saya duga. Setelah pulang dari kampung, kehidupan kami berdua mengalir dalam sensasi yang akrab sekaligus asing. Akrab karena masih di rumah yang sama, meja makan yang sama, dan pagi yang sibuk mengantar anak ke tempat penitipan lalu berangkat kerja. Asing karena Budi telah berubah. Omelan tentang uang belanja dan tatapan tajam setiap kali saya pulang dari pasar telah hilang. Namun, justru perubahan itulah yang membuat saya lebih waspada daripada merasa lega. Saya tahu, perubahan tidak pernah terjadi dengan mulus. Itu seperti permukaan air yang tenang. Satu kerikil kecil saja bisa membuat riak-riak lama kembali bergelombang. Sore itu, saya pulang kerja lebih awal dan mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan akhir pekan. Saya sudah terbiasa mencatat pengeluaran dengan teliti, sesuai usulan Budi. Bukan karena takut diawasi, tetapi karena saya ingin membuat segalanya transparan agar tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa saya numpang hidup. Tiba di rumah, Budi sedang duduk di depan meja makan, memegang buku catatan pengeluaran. Ia menatap saya. Tatapannya tidak tegang, tetapi juga tidak terlihat santai. "Sudah pulang," katanya. "Aku sedang menghitung total pengeluaran bulan ini." Saya mengangguk dan meletakkan kantong belanjaan. "Ada masalah?" Budi menggeleng. "Bukan masalah, tapi saldo rekening tabungan kita berkurang." Saya seketika berhenti di tempat. Saya tahu, cerita ini suatu saat akan muncul. "Oh," kata saya dengan suara tenang. "Minggu lalu aku kirim 5 juta rupiah ke ayah." Budi mengangkat kepalanya. "Ke ayah?" "Iya," jawab saya. "Pinggang ayah sakit sekali. Dokter bilang perlu fisioterapi. Tapi di kampung tidak ada fasilitas yang memadai, jadi harus bolak-balik ke rumah sakit di kota. Aku kirimkan untuk tambahan biaya." Budi terdiam. Ia tidak membentak atau langsung marah, tetapi saya melihat sesuatu yang sangat akrab perlahan kembali di matanya. 5 juta. Tanpa memberitahuku dulu, suaranya merendah. Saya menghela napas pelan.
Aku mau bilang, tapi waktu itu kamu sedang sibuk, dan ini dari gajiku. Bukan dari uang belanja kita. Budi mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja. Aku tahu itu uangmu, tapi kan kita sudah sepakat untuk saling bicara tentang hal besar maupun kecil. Saya menatapnya. Menurutmu, ayahku sakit dan perlu berobat itu hal kecil? Pertanyaan saya membuat Budi terdiam. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Lalu kembali. Bukan begitu maksudku, tapi kita juga harus memikirkan keluarga kita. Keluarga kita. Saya mengulang kata-kata itu perlahan. Keluarga kita juga termasuk orang tuaku, kan? Udara di dalam ruangan mulai mengental kembali. Saya tahu, saat ini adalah momen di mana perubahan rapuh Budi sedang diuji. Budi duduk di kursi dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Aku takut semuanya kembali seperti dulu. Saya menatapnya. Rasa sedih dan lelah datang bersamaan. Seperti dulu? Seperti dulu yang bagaimana? Yang kamu merasa terbebani membantu orang tuaku? Atau yang kamu berpikir lagi bahwa aku ini numpang hidup? Budi cepat-cepat mengangkat kepala. Aku tidak pernah bilang begitu. Tapi kamu berpikir begitu, kan? Suara saya tidak tinggi, tetapi setiap katanya jelas. Hanya saja belum kamu ucapkan. Ia terdiam. Saya tahu, keheningan ini lebih berbahaya daripada bentakan apapun. Itu seperti membangun dinding bata. Satu persatu, dengan sangat perlahan namun sangat kokoh. Malam itu, Budi tidak makan banyak. Juna masih dengan polosnya berceloteh tentang kejadian di tempat penitipan anak. Saya melihat anak saya dan berpikir, jika suatu saat Juna tumbuh dalam suasana yang berat seperti ini, apa yang akan ia pelajari tentang keluarga? Saat saya sedang mencuci piring, telepon Budi berdering. Ia menjawab telepon dengan suara pelan namun tegang. Saya tidak bermaksud menguping, tetapi beberapa kata yang masuk ke telinga saya cukup untuk membuat jantung saya berdebar kencang. Iya, Bu. Saya mengerti. Tidak. Saya tidak bilang apa-apa pada Sari. Iya. Biar saya yang urus. Budi menutup telepon dan menoleh ke arah saya. Ibu tahu kamu kirim uang ke ayahmu. Saya terdiam. Bagaimana ibu bisa tahu? Aku yang bilang, jawab Budi, menghindari tatapan saya. Saya meletakkan piring dengan keras di wastafel. Kenapa kamu bilang pada ibu? Ini kan masalah kita berdua. Budi mengerutkan kening. Aku hanya bilang ayahmu sakit, jadi kamu kirim uang. Apa salahnya? Padahal kamu tahu bagaimana ibu akan berpikir. Suara saya mulai bergetar. Baru saja kamu membela aku di depan ibu. Sekarang, Budi terdiam. Suara ibu mertua, pertanyaan-pertanyaannya, dan tatapannya yang menghakimi. Semua itu terngiang di kepala saya. Dan seperti yang saya khawatirkan, beberapa menit kemudian, telepon saya berdering. Ibu mertua. Sari, terdengar suara dingin namun tidak keras. Ibu dengar ayahmu sakit lagi. Kamu kirim uang, ya? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu tanpa berdiskusi dengan suamimu dulu? Saya menggenggam telepon dengan erat. Iya, Bu. Ayah perlu pengobatan segera. Tapi uang rumah tangga itu milik bersama, katanya. Tidak bisa seenaknya sendiri kalau mau melakukan apa-apa. Saya menarik napas dalam-dalam. Ibu, itu dari uang hasil kerja saya. Uang hasil kerjamu juga uang rumah tangga ini, jawabnya tegas. Kamu itu menantu. Harus tahu mana yang benar dan salah. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya menatap Budi. Ia berdiri diam tanpa kata. Keheningannya lebih menyakitkan daripada kata-kata ibu mertua. Saya tutup teleponnya, kata saya dan mematikan panggilan. Tangan saya gemetar. Rumah diliputi keheningan yang berat. Saya menatap Budi sambil menangis. Baru saja kamu bilang kamu mengerti. Kamu akan berubah. Tapi hanya karena satu masalah ini, kamu mengembalikan semuanya seperti semula. Budi membuka mulutnya, lalu terdiam. Akhirnya ia berkata, maaf.
Aku tidak berpikir sejauh itu. Saya menggeleng. Bukan tidak berpikir. Kamu hanya belum benar-benar mencoba berada di posisiku. Malam itu, saya berbaring menghadap dinding. Saya tidak menangis terseduh-seduh, tetapi air mata membasahi bantal saya. Saya menyadari bahwa retakan dalam pernikahan tidak mudah sembuh hanya dengan beberapa kata maaf atau beberapa perbuatan baik. Itu membutuhkan perubahan yang lebih dalam, dari cara berpikir hingga cara hidup. Dan saat saya mulai lelah berjuang agar keluarga ini tidak pecah, saya sama sekali tidak tahu bahwa insiden yang terkait dengan uang 5 juta rupiah itu, beberapa hari kemudian, akan mengarah pada sebuah kebenaran yang akan benar-benar membuat Budi terkejut. Sejak malam itu, tidak ada lagi pertengkaran hebat antara saya dan Budi, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan telah mengambil tempatnya, keheningan yang panjang. Kami masih tinggal di bawah satu atap, makan di meja yang sama, dan bersama-sama mengantar anak kami. Tetapi masing-masing seolah terperangkap di dunianya sendiri. Saya tidak lagi bertanya pada Budi tentang masalah uang, dan tidak lagi menyinggung telepon dari ibu mertua. Bukan karena takut, tetapi karena lelah. Saya bahkan tidak punya tenaga lagi untuk memperdebatkan mana yang benar dan salah. 3 hari kemudian, ibu menelepon. Suaranya sama sekali berbeda dari biasanya. Terdengar panik dan bergetar. "Sari, bapakmu masuk rumah sakit." Saya membeku di tempat. "Kenapa, Bu?" "Bukankah waktu itu setelah aku kirim uang, kondisinya membaik? Tadi malam bapakmu kesakitan sekali. Dokter bilang harus segera dipindahkan ke rumah sakit besar. Sekarang sedang mengurus administrasinya." Meskipun telepon sudah ditutup, tangan saya masih gemetar hebat. Saya menoleh ke arah Budi. Ia sedang duduk di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Saya memanggilnya. "Mas Budi, ayahku masuk rumah sakit. Harus dipindahkan ke rumah sakit besar." Budi mengangkat kepalanya. Raut terkejut terpancar jelas di wajahnya. "Kenapa tiba-tiba begitu?" "Aku juga tidak tahu." Suara saya pecah. "Aku harus segera ke kampung sekarang." Budi berdiri. "Aku ikut." Saya menatapnya dengan hati yang bingung. "Kamu bisa ikut?" "Iya," katanya tegas. Bagaimanapun juga beliau adalah bapak mertuaku. Kami menitipkan Juna pada pengasuhnya dan bergegas naik bus menuju kampung. Selama perjalanan yang panjang, saya hanya menatap keluar jendela tanpa berbicara. Di kepala saya hanya ada bayangan ayah yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah meringis kesakitan. Saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku tidak pulang lebih awal? Kenapa aku tidak membawa ayah ke rumah sakit yang lebih besar? Tiba di rumah sakit provinsi, bau desinfektan menusuk hidung. Ibu sedang duduk di koridor, dan begitu melihat saya, tangisnya pecah. Saya berlari dan memeluk ibu. "Ayah bagaimana, Bu?" "Dokter sedang melakukan pemeriksaan tambahan," kata ibu terisak. Katanya sepertinya bukan sekadar sakit pinggang biasa. Mendengar itu, kaki saya terasa lemas. Budi meletakkan tangannya di bahu saya dari belakang. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi sentuhan tangannya sedikit menenangkan getaran di tubuh saya. Tak lama kemudian, seorang dokter memanggil kami ke ruangannya. Ia berbicara sangat perlahan, kata demi kata, seolah memberi waktu bagi pendengarnya untuk mempersiapkan hati. Ayah menderita hernia nukleus pulposus yang parah, disertai komplikasi penekanan saraf, yang jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan masalah pada kemampuan berjalan. Telinga saya berdengung. Ibu menangis histeris. Saya hanya bisa menggenggam erat tangan ibu dan berusaha agar tidak jatuh pingsan. "Biaya perawatannya tidak akan sedikit," tambah dokter. "Sebaiknya keluarga mempersiapkan diri." Keluar dari ruangan dokter, Budi terduduk lemas di kursi. Saya melihat dengan jelas wajahnya menjadi pucat. Ia tidak bertanya berapa biayanya atau berapa lama harus dirawat. Ia hanya bertanya dengan satu kalimat parau, "Apakah berbahaya?" Saya menggeleng sambil meneteskan air mata. Dokter bilang kalau ditangani tepat waktu, akan baik-baik saja. Sore harinya,
Saat ayah dipindahkan ke kamar perawatan, Budi berdiri lama di depan pintu, memandangi ayah yang terbaring di ranjang. Penampilannya yang lemah dan tak bergerak sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan beberapa hari lalu saat beliau tertawa dan bercerita dengan cucunya. Saya melihat tatapan matanya benar-benar berubah. Bukan lagi tatapan yang menghitung-hitung dan mempermasalahkan uang, melainkan tatapan seorang pria yang untuk pertama kalinya benar-benar berhadapan dengan kerapuhan hidup. Malam harinya, saat ibu pergi mengurus administrasi, hanya ada saya dan Budi di koridor. Budi tiba-tiba bertanya, "Uang 5 juta yang kamu kirim ke ayah waktu itu tidak cukup ya?" Saya mengangguk. "Itu hanya untuk biaya pertolongan pertama." Budi menundukkan kepalanya lama. "Maaf." Saya tidak menjawab. Saat ini, saya tidak ingin mendengar permintaan maaf. Kesembuhan ayah jauh lebih penting. Larut malam, ibu kembali dan berkata pelan, "Dokter bilang lebih baik dioperasi secepatnya. Biaya operasinya mungkin puluhan juta." Saya melihat Budi mengepalkan tangannya. Ia berdiri, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon seseorang. Saya mendengar ia berbicara sangat cepat. "Iya. Saya mau mencairkan deposito tabungan." "Iya." Saya mengerti. Setelah menutup telepon, ia menoleh ke arah saya. "Besok aku pulang ke Jakarta sebentar. Ambil uang. Yang penting, pengobatan ayah dulu." Saya menatapnya dengan terkejut. "Jangan bicara apa-apa." Ia memotong ucapan saya. "Sekarang bukan waktunya untuk itu." Malam itu, saya tidur sejenak di kursi rumah sakit. Dalam mimpi, saya melihat kembali meja makan hari itu dan lembaran uang Rp20.000 yang lusuh di tangan saya. Saat saya terbangun sebelum fajar, saya melihat Budi duduk bersandar di dinding. Kantung matanya hitam. "Tidak tidur?" tanya saya. Budi menggeleng. "Terlalu banyak yang dipikirkan." Saya tidak bertanya apa yang ia pikirkan. Saya hanya tahu bahwa sejak ayah terbaring sakit, semua logika dan pertengkaran sebelumnya menjadi tidak berarti. Keesokan paginya, Budi pergi ke Jakarta untuk mengambil uang. Sebelum berangkat, ia menggenggam tangan saya sangat erat. "Jaga ibu dan ayah. Kalau ada apa-apa, langsung telepon." Saya mengangguk. Siang harinya, saat saya sedang duduk di samping ayah, telepon berdering dari Budi. Suaranya terdengar panik. "Sari, aku baru saja menemukan sesuatu." Jantung saya berdebar kencang. "Ada apa?" "Aku cek lagi rekening tabungan kita." Suaranya pecah. "Saldonya jauh lebih sedikit dari yang aku kira." "Lebih sedikit? Maksudmu apa?" Kegelisahan mulai merayap di hati saya. Budi terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, "Sepertinya selama ini aku salah paham banyak hal. Mungkin yang tidak bisa menjaga uang dengan baik bukanlah orang yang aku kira, tapi diriku sendiri." Saya menggenggam telepon dengan erat. Seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya tidak tahu apa yang Budi temukan, tetapi saya punya firasat bahwa ketika kebenaran itu terungkap, itu tidak hanya akan membuatnya terkejut, tetapi juga akan memaksanya untuk merenungkan dirinya sendiri dengan cara yang menyakitkan namun tak terhindarkan. Panggilan telepon dari Budi berakhir dalam keheningan yang sangat panjang. Saya duduk tak bergerak di kursi plastik koridor rumah sakit. Tangan saya masih menggenggam erat telepon, dan di telinga saya terngiang kata-kata terakhirnya. "Mungkin yang tidak bisa menjaga uang dengan baik adalah diriku sendiri." Saya tidak bertanya lebih lanjut. Bukan karena tidak penasaran, tetapi karena yang terpenting bagi saya saat ini bukan lagi soal siapa yang benar dan salah di antara kami. Di hadapan saya, ayah terbaring di kamar rumah sakit, bernapas dengan berat karena rasa sakit. Saya bangkit dan masuk ke kamar perawatan, lalu menggenggam tangan ayah. Tangan itu terasa jauh lebih kurus dibandingkan saat beliau menggenggam tangan saya di terminal beberapa waktu lalu. "Sudah datang, Nak." Ayah membuka matanya. Suaranya lemah. "Iya, aku di sini, Pak," kata saya, memaksakan senyum. "Ayah istirahat saja. Aku dan ibu akan ada di samping ayah." Ayah mengangguk dan balas menggenggam tangan saya pelan.
Saat itu, saya tiba-tiba sadar. Selama beberapa tahun terakhir, saya terlalu sibuk berusaha menjadi istri dan ibu yang sempurna, hingga terkadang lupa bahwa saya masih putri dari seseorang. Bahwa melindungi orang tua bukanlah tentang uang yang bisa dipamerkan, melainkan tentang hati yang hangat yang memastikan mereka tidak terluka oleh kata-kata yang merendahkan. Sore itu, Budi kembali ke rumah sakit. Ia masuk ke kamar perawatan dengan penampilan yang paling lelah yang pernah saya lihat. Kemejanya kusut, matanya merah. Bukan hanya karena kurang tidur, tetapi seperti seseorang yang baru saja berbenturan hebat dengan pikirannya sendiri. Ia menyapa orang tua saya dengan pelan, lalu mengajak saya keluar ke koridor. Tidak ada siapa-siapa di sekitar, hanya suara troli obat yang berderit dan bau desinfektan yang khas. Aku sudah periksa semuanya lagi, kata Budi dengan suara parau. Saldo rekening tabungan itu bukan sekadar berkurang. Saya tidak mendesaknya, membiarkannya berbicara sendiri. Saya tahu betapa sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata ini. Selama beberapa tahun terakhir, lanjutnya, aku pikir aku pandai mengelola uang. Setiap kali aku bicara, aku selalu bilang kamu boros, numpang hidup, tidak memikirkan masa depan. Tapi ternyata, yang menutup mata dari kebenaran adalah diriku sendiri. Ia menundukkan kepalanya. Aku ikut-ikutan investasi saham karena percaya kata teman. Awalnya untung sedikit, tapi lama-lama rugi. Aku menyembunyikannya karena tidak mau kamu khawatir. Sejak saat itu, aku jadi semakin sensitif soal uang, dan terobsesi dengan setiap rupiah yang kamu keluarkan. Dada saya terasa sesak. Bukan karena uang yang hilang, tetapi karena fakta bahwa ia telah melimpahkan kegelisahannya kepada saya dan orang tua saya. Aku menjadikanmu sasaran omelan. Lanjutnya, untuk menutupi ketakutanku sendiri. Aku tidak mau mengakui bahwa aku tidak cukup kompeten sebagai kepala keluarga, jadi aku memilih cara untuk merendahkanmu. Saya terdiam lama. Lalu bertanya dengan suara yang anehnya tenang, lalu, uang Rp20.000 hari itu? Budi memejamkan matanya. Saat itu adalah puncak ketakutanku. Aku takut menghadapi kenyataan bahwa aku tidak punya uang. Jadi aku memilih cara yang paling mudah untuk dikendalikan, mengendalikan biaya makan dan pengeluaranmu. Saya menarik napas dalam-dalam. Semua kepingan teka-teki akhirnya menyatu. Bukan karena saya boros, bukan juga karena kedatangan orang tua saya. Hanya karena ia sedang panik menghadapi kegagalannya sendiri. Maaf, suara Budi pecah. Bukan hanya untuk kata-kata yang aku ucapkan, tapi untuk semua hal yang membuatmu dan bapak ibu mertua merasa tidak dihargai. Aku minta maaf. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak lagi melihat seorang suami yang mencoba menggurui, melainkan seorang pria yang sedang menghadapi konsekuensi dari pilihan salahnya sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri lagi, kata saya perlahan. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Uang bisa hilang dan dicari lagi, tapi rasa hormat yang sudah hilang tidak bisa didapatkan kembali dengan mudah. Budi mengangguk dengan mata yang memerah. Aku tahu. Mulai sekarang, aku akan memperbaikinya dengan tindakan, bukan kata-kata. 2 hari kemudian, operasi ayah dilaksanakan. Syukurlah, operasi berjalan lancar. Ketika dokter mengatakan ayah telah melewati masa kritis, tangis saya pecah. Bukan karena lemah, tetapi karena lega. Budi berdiri di samping, diam-diam memberikan saya tisu. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi di matanya, saya melihat perubahan yang tulus, bukan yang sementara. Selama ayah dalam masa pemulihan, Budi tetap di rumah sakit membantu ibu, membelikan bubur, menyiapkan obat, dan menyuapi ayah sesendok demi sesendok. Tidak canggung, tidak dibuat-buat, hanya tindakan diam yang tulus. Melihatnya, hati saya melunak, tetapi saya tidak buru-buru melupakan kejadian yang lalu. Di hari ayah diperbolehkan pulang, sebelum kembali ke kampung, ayah memanggil Budi. Budi, kata ayah. Suaranya masih lemah, tetapi jelas. Masalah yang kemarin,
kami lupakan. Tapi untuk kedepannya, ingat satu hal ini. Putriku tidak kami besarkan untuk direndahkan oleh siapapun. Budi menundukkan kepalanya sangat dalam. Baik, Pak, akan saya ingat. Setelah kembali ke Jakarta, kehidupan kami memasuki ritme yang berbeda. Tidak semua hal langsung menjadi baik, tetapi menjadi lebih jelas dan jujur. Budi menceritakan dengan terus terang kondisi keuangan kami, termasuk uang yang hilang dan rencana ke depan. Ia tidak lagi menyembunyikan atau menggunakan uang untuk menekan saya. Kami menata ulang cara pengeluaran, dan masing-masing mengambil bagian dari tanggung jawab. Saya tidak lagi perlu menjelaskan rincian belanja atau uang yang saya kirim ke kampung, dan Budi tidak lagi menganggap uang sebagai alat untuk membuktikan statusnya. Suatu malam, di depan meja makan dengan hidangan yang akrab, Budi menatap saya dan berkata, "Aku teringat meja makan waktu bapak dan ibu mertua datang. Aku terkejut bukan karena sayang uang, tapi karena takut aku tidak bisa mengendalikan apa-apa lagi." Saya tersenyum. "Meja makan itu tidak merampas uangmu. Itu hanya menghancurkan ilusimu." Budi mengangguk. Ilusi bahwa aku selalu benar. Kami saling berpandangan. Tidak ada lagi kemarahan, hanya pemahaman yang terlambat namun sangat diperlukan. Beberapa bulan kemudian, orang tua saya datang lagi ke Jakarta. Kali ini, tidak ada yang menyinggung soal uang Rp20.000. Budi memberikan saya uang belanja tanpa mengomel. Melihat meja makan yang tersaji, ia hanya berkata, "Rumah kita memang paling pas makan seperti ini." Ayah tersenyum lembut, dan ibu mengangguk pelan. Tidak ada lagi permintaan maaf atau pembuktian yang diperlukan. Hanya hati yang hangat yang telah kembali ke tempatnya. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Budi berbisik pelan pada saya. "Terima kasih karena tidak pergi, padahal aku sudah sangat menyakitimu." Saya menatapnya lama. "Aku bertahan bukan karena menahan diri, tapi karena kamu memilih untuk berubah." Di luar, suara bising kota masih terdengar. Tetapi di dalam rumah kecil ini, setelah semua konflik, meja makan, lembaran uang lusuh, dan air mata, kami telah belajar satu kebenaran sederhana. Keluarga bukanlah tempat untuk saling menghitung dan mempermasalahkan, melainkan tempat di mana kita tahu kapan harus berhenti, agar tidak lagi saling menyakiti. Apa pendapat Anda, para pemirsa? Silakan tinggalkan opini berharga Anda di kolom komentar. Dengan berbagi dan belajar dari cerita satu sama lain, kita bisa menyebarkan kehangatan. Jika Anda menyukai cerita hari ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan kanal pilihan Anda, agar kedepannya kita bisa terus bersama-sama berhenti sejenak, saling memahami lebih dalam, dan menemukan kisah-kisah kehidupan yang membuat hari-hari kita menjadi lebih damai.